Anies Baswedan resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Minggu 16 Oktober tahun 2022. Suasana perpisahan mulai terasa sejak Jumat sore 14 Oktober lalu. Balai Kota saat itu mengharu biru. Ratusan ASN Pemprov DKI Jakarta tampak tidak kuasa menahan tangis karena Anies Baswedan tidak berkantor lagi di sana. Kemudian sejak pagi hari, relawan dari berbagai wilayah di Indonesia juga menyambut Anies Baswedan yang resmi menanggalkan jabatannya sebagai gubernur. Mereka kompak membentangkan spanduk bertuliskan "Indonesia memanggil" sebagai bentuk dukungan untuk menghadapi pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Namun di media sosial, beberapa pegiat media sosial yang dikenal doyan mengkritik Anies Baswedan justru menuliskan hal yang berbeda, seperti Teddy Gusnaidi dan Denny Siregar. Pendukung, relawan bahkan termasuk Anies Baswedan tidak bisa menyebutkan satupun yang dilakukan Anies selama 5 tahun berdasarkan janjinya, karena tidak ada. Semua yang disampaikan oleh pendukung hanya halusinasi dan fantasi. Ini bukan nyinyir, tapi fakta. Anies bisa jawab, tulis Teddy Gusnaidi melalui akun Twitternya @tedgus. Sementara Denny Siregar menuliskan, "Selamat jalan Pak Anies, terima kasih untuk pelajarannya dan menjadi contoh terbaik bagaimana seandainya pemimpin daerah tidak bekerja," tulis Denny Siregar. Akan tetapi, cuitan keduanya pun dibalas oleh warganet dengan menampilkan sejumlah prestasi Anies Baswedan yang terbilang sangat banyak. Ada juga yang mengirimkan video pengakuan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang memuji kinerja Anies Baswedan selama memimpin DKI Jakarta. Beliau itu adalah model kepala daerah yang sukses. Apalagi Jakarta sekarang jadi percontohan di negara-negara lain, ujar anak sulung Presiden Jokowi itu melalui tayangan video yang dibagikan oleh warganet. Tidak hanya itu, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian dalam sambutan pelantikan penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta mengatakan Anies Baswedan telah menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan husnul khotimah atau dengan sebuah akhir yang baik. Bapak Anies alhamdulillah bisa menyelesaikannya, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, kata Tito. Apresiasi yang tinggi disampaikan oleh Tito kepada mantan gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Reza Patria. "Saya selaku mewakili pemerintah pusat memberikan apresiasi yang tinggi kepada bapak-bapak berdua, dan insya Allah semua akan dapat jalani dan dapat pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. Terhitung mulai 16 Oktober tahun 2022, masa jabatan Anies dan Reza berakhir. Maka untuk mengisi kekosongan pimpinan di Provinsi DKI Jakarta sampai pilkada baru akan dilaksanakan pada tahun 2024, maka diperlukan kehadiran penjabat Gubernur DKI Jakarta. Keputusan menunjuk Heri Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI melalui sejumlah tahapan seleksi. Diawali DPRD DKI Jakarta mengusulkan 3 nama, termasuk Heru. Lalu Presiden Jokowi menggelar sidang tim penilai akhir atau TPA atas 3 nama itu. Jokowi memutuskan Heru yang menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta.